Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kumaha Kang Pak Daraman? Alhamdulillah. Suara jelas ini? Ya, alhamdulillah. Walaupun hujan deras ya, insyaallah. Tapi alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita mengenai Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala yang hadir di sini dengan pahala yang berlipat ganda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ajruki ala qadri masyaqqatuk." Engkau akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kesulitanmu. Datang di kajian dengan kondisi hujan seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Namun kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar, memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang lebih baik. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa curahkan untuk Nabi kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia berada di bawah naungan sunnah beliau. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore kali ini, kita akan membahas mengenai Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi referensi kita adalah kitab yang bernama Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Ustaz Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Beliau mengatakan, tazawwaja Abdullah bin Abdul Muttalib bi Aminah. Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Aminah bintu Wahbin. Jadi nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Abdullah. Nama ibunya siapa? Aminah bintu Wahbin. Yang mana Aminah bintu Wahbin ini adalah seorang yang berasal dari suku Zuhrah. Suatu ketika Abdullah bin Abdul Muttalib keluar menuju Syam bersama rombongan kafilah dagang dalam rangka untuk berdagang. Karena memang dari zaman dulu bangsa Arab itu dikenal dengan dagang. Sampai di zaman sekarang pun kalau kita lihat ya, orang-orang turunan Arab yang ada di Indonesia itu biasanya berdagang. Jarang di antara mereka yang kerja di perusahaan. Ya tidak. Ya ada satu dua, namun kebanyakannya mereka lebih senang berdagang. Salam. Kemudian mereka menuju Syam, yang tepatnya adalah di Gaza, yang sekarang dikenal dengan jalur Gaza yang ada di Palestina. Ya. Beliau bersama kafilah dagang dari bangsa Quraisy menuju sana. Kemudian ketika mereka pergi menuju Madinah, ketika mereka kembali menuju kota Madinah,
Abdullah bin Abdul Muttalib itu mengunjungi salah seorang pamannya atau pamannya dari Bani Najjar karena dia merasa kondisi badannya sudah tidak stabil, mulai sakit. Jadi dari Gaza ketika pulang ke Madinah berkunjung dulu ke pamannya karena kondisi kesehatan beliau yang kurang stabil. Beliau tinggal di sana beberapa hari. Qadarullah, Allah mentakdirkan Abdullah meninggal di sana. Ya, meninggal di sana dan kemudian dimakamkan di Madinah, sementara Nabi SAW ketika itu masih berada di dalam perut ibunya. Subhanallah. Dan umur Abdullah, ayah Nabi SAW ketika itu baru 25 tahun, berarti sangat muda, ya. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Duha ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Allah mendapati engkau berada dalam kondisi yatim, kemudian Allah melindungimu. Ya. Dan para ulama mereka tidak berselisih mengenai di hari apa Nabi SAW dilahirkan. Mereka semuanya sepakat Nabi SAW dilahirkan di hari Senin. Kenapa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika ditanya tentang hari Senin kenapa disyariatkan puasa, Nabi SAW mengatakan, "Laka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Maka di hari apa Nabi SAW dilahirkan? Jawabannya di hari Senin. Dan menurut pendapat yang benar, yang mana ini menjadi pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah. Ya. Dan adapun lebih tepatnya di mananya di kota Mekah, ini ada beberapa pendapat. Sebagian ulama mengatakan fi daril kainati fi sya'bi Bani Hashim, di salah satu rumah dari suku Bani Hashim. Sebagian ulama lain mengatakan beliau dilahirkan di rumah yang ada di sebelah Bukit Sofa. Ya, kalau yang melaksanakan umroh itu ada Bukit Sofa. Nah, gak jauh dari situ itu ada rumah yang di situ Nabi SAW dilahirkan. Wa kanatil qabilatu hiya Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf, dan yang menjadi bidan atau apa bahasa kita ya? Paraji. Dukun beranak. Ya, satu-satunya dukun yang dihalalkan itu dukun beranak. Ya, paraji. Selainnya itu dukun yang tidak halal. Nah, yang menjadi paraji atau buraji, karena ini perempuan, menjadi bidannya itu adalah Syifa, seorang yang bernama Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf, ibunya Abdurrahman bin Auf. Subhanallah.
Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian di bulan apa beliau dilahirkan? Ya. Ini pendapat yang paling masyhur adalah di bulan Rabiul Awal. Dan ada sebagian yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan. Namun ini pendapatnya lemah. Ya, ini pendapatnya lemah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, wa hadza wa huwa qaulun gharibun jiddan. Ini pendapat yang sangat aneh sekali, tidak berlandaskan dengan dalil. Kemudian beliau setelah menyebutkan dalil dari para ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan, beliau mengakhiri wa hadza fihi nadhar. Semua argumentasi yang mereka jadikan dalil bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan ini semuanya lemah. Maka yang lebih tepat Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ya. Berdasarkan riwayat yang mana Ibnu Abbas mengatakan atau Syekh di sini mengatakan walakin as-sahih annahu wulida fi Rabiul Awal. Namun yang lebih tepat beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tsumma ikhtalafu fi ayyi yaumin min Rabiul Awal. Kemudian para ulama berselisih di tanggal berapa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan ada yang menyebutkan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan tanggal 17. Ada yang menyebutkan tanggal 22. Ya. Ini perselisihan ini disebutkan di dalam kitabnya Ibnu Hisham Sirah An-Nabawiyah, demikian juga Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya tentang kelahiran Nabi SAW ini tidak bisa dipastikan tanggal berapa. Subhanallah. Ya. Adapun tahun kapan beliau dilahirkan, tahun berapa beliau dilahirkan, maka Imam Ibnul Qayyim menjelaskan wa kana mauliduhu 'amal fil wa hadha huwa al-masyhur 'inda al-jumhur. Dan Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah. Dan ini pendapat yang paling masyhur. Bahkan Al-Imam Ibnul Munzir mengatakan bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah ini sepakat para ulama. Sekarang pertanyaannya, tahun berapa tahun gajah itu? Tahun berapa, Pak? Tahun 579
Hijriah. 571 Masehi. Kalau Hijriah kan nanti ya, setelah hijrah. Mulai tahun satunya. 571 Masehi ya, jadi harus hafal ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusurus Syam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ibuku melihat di dalam mimpi bahwasanya ada cahaya yang sangat terang sekali menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Ini sebagai kabar gembira ya, sebelum Nabi SAW dilahirkan, ibunya Aminah melihat mimpi yang baik terlebih dahulu. Melihat mimpi, beliau melihat ada cahaya yang sangat terang menerangi sampai menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam ya. Ini kelahiran beliau. Setelah beliau lahir, diserahkanlah atau ibunya mengirimkan Nabi SAW yang masih kecil itu dikirim kepada kakeknya Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib mengambil Nabi SAW yang masih kecil ketika itu, kemudian dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Subhanallah ya, baru lahir sudah dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Walamma kana yawma sabi'ihi dhubiha anhu wa da'alahu Quraisy. Kemudian di hari ke-7 dari kelahiran Nabi SAW, dipanggillah orang-orang Quraisy, dikumpulkan orang-orang Quraisy untuk apa? Akikah, untuk menyantap hidangan akikah. Jadi Nabi SAW itu diakikahkan oleh ibunya, oleh kakeknya. Falamma akalu qalu ya Abdul Muttalib ma sammaita ibnaka alladhi da'aitana ala wajhi. Setelah mereka selesai makan, mereka bertanya kepada kakeknya Nabi SAW, wahai Abdul Muttalib, cucumu ini diberi nama apa? Maka kata beliau, Muhammad. Saya beri nama dia Muhammad. Kata mereka, kaifa sammaita bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumik. Bagaimana engkau memberikan nama yang nama itu belum pernah ada di nenek moyangmu dan belum pernah ada di kaummu? Jadi nama Muhammad itu belum pernah ada di zaman itu. Maka Abdul Muttalib mengatakan, inni la arju an yahmadahu ahlul ardi wa yahmadahu ahlus sama. Sesungguhnya aku berharap dia itu akan menjadi orang yang terpuji. Karena kan Muhammad itu artinya apa? Mahmud mufaddal. Arti Muhammad itu Mahmud mufaddal, yang dipuji, yang diutamakan. Itu arti nama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, saya memberikan nama dia dengan nama Muhammad. Saya berharap dia akan menjadi orang yang terpuji, dipuji oleh penduduk langit maupun dipuji oleh penduduk bumi. Subhanallah. Ini jawaban Abdul Muttalib sebagai bentuk optimisme, sebagai bentuk harapan agar cucunya ini menjadi orang yang terpuji, dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya, maka kalau memberi nama itu, berikan nama-nama yang terbaik. Bisa dengan nama para nabi, nama para sahabat,
Ataupun kalau nama biasa, maka yang mengandung makna yang baik. Dulu saya pernah nanya ke orang tua saya, ya, nama saya kok Didik gelar Permana? Ya, nggak tahu ini serius atau tidak ya bapak saya. Kata dia, dididik sampai punya gelar, katanya gitu. Dididik sampai punya gelar. Nanti kalau sudah punya gelar dipanggil Permana. Ini kata ya bapak rahimahullah yang sudah tidak ada, ya. Itu harapan. Dan subhanallah, ya, harapannya ini terwujud. Dulu ketika masa SMA itu, untuk sekolah itu orang tua itu bontang-banting. Alhamdulillah dulu masih dapat beasiswa di Bandung, ya, dari salah satu yayasan. Walaupun saya sekolahnya di negeri, tapi masih ada beasiswa. Kemudian paman juga senantiasa membantu, ya, sampai lulus SMA. Kemudian setelah lulus SMA saya nggak kepikiran kuliah. Uang dari mana? Untuk makan saja orang tua itu sangat sulit. Ya, akhirnya saya memutuskan kerja di Bandung di warnet, ya, sambil jadi tukang fotokopi. Habis itu kerja pindah ke Batam. Karena kenapa saya dulu kerja dulu di tukang fotokopi? Ijazah saya tertahan, Pak. Ya, ijazah saya itu tertahan, belum bisa ditebus karena masih ada uang bangunan yang belum diselesaikan. Ya. Kemudian saya berkunjung kepada teman saya yang beliau orang tuanya adalah ketua umum Koran Pikiran Rakyat sekaligus sekretaris Persib. Ya. Saya datang ke rumah beliau itu untuk minta kerja. Ya. Kata bapaknya itu, sudah kamu nginep saja di rumah ini. Nanti kalau ini nanti kita kasih. Kemudian beberapa hari kemudian saya diajak oleh ibunya ke sekolah. Saya kira cuman mau memastikan benar tidak ini anak punya tanggungan. Kalau iya nanti saya kasih kerjaan. Saya kira hanya seperti itu. Namun subhanallah dia bayarkan, padahal lumayan besar ketika itu, ya, baru terbayar sedikit. Alhamdulillah bisa kerja ke Batam, kerja di Batam di perusahaan, ya, seperti ini. Sambil kerja sambil menuntut ilmu, ya, kemudian sambil belajar bahasa Arab. Alhamdulillah berkesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di Libya Ma'hadil Ulum di Jakarta. 2 tahun belajar bahasa Arab. Kemudian berangkat kuliah menuju Madinah di tahun 2012. Ini semuanya gratis. Ya, termasuk di Batam juga sempat belajar di bawah yayasan AMCF, ya, Said bin Zaid, gratis. Kemudian di Libya gratis. Kemudian kuliah S1 gratis. Alhamdulillah sekarang juga dapat kuliah S2 gratis juga. Alhamdulillah. Mungkin ini dari harapan orang tua. Ya. Makanya kalau kita memberikan nama kepada anak kita, pilihlah nama yang baik. Ya. Adapun kakak-kakak saya sampai sekarang belum ada yang kuliah. Ya, ada satu yang baru mulai S1. Ya, jadi ini, ya. Kalau misalkan kita memberikan nama, berikan nama yang terbaik. Ini diceritakan mimbabi dzikril fadl, ya, untuk menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya dan menyebutkan jasa orang tua saya yang sudah tiada. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kemudian kata beliau, wa hadzal ism, ya, kata Syekh di sini, wa hadzal ism ghairu ma'hudun fil jahiliyah.
nama ini memang tidak pernah ada di masa jahiliyah. Illa min iddati ashkhas sammahum aba'uhum bihadzal ism, kecuali hanya sebagian saja yang diberikan nama mirip seperti ini. Lamma sami'u bi anna nabiyyan sayub'ats. Kenapa mereka memberikan nama dengan nama Muhammad? Ya, jadi ada sebagian orang-orang jahiliyah sebelum adanya Nabi SAW ini tidak ada yang memberikan nama Muhammad. Namun setelah itu ada beberapa orang yang memberikan nama Muhammad. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwasanya disebutkan di dalam Taurat dan Injil akan diutus seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Akhirnya beberapa kabilah Arab itu memberikan nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Ya. Maka raja'an an yakuna huwa, ya, mereka memberikan nama-nama itu berharap supaya anak mereka lah yang diutus menjadi nabi. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga hal ini. Ya, tidaklah ada anak yang diberikan nama Muhammad melainkan dia memiliki sifat atau tanda yang berbeda dari tanda yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ya, tidak ada yang memiliki sifat atau tanda tentang bahwasanya ada orang yang akan diutus menjadi nabi dan rasul dengan nama Muhammad, kemudian sifatnya ini dan ini, kecuali hanya Muhammad bin Abdullah saja. Subhanallah. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya tidak ada yang mengaku-ngaku ini nabi ini. Karena memang tandanya pun sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil, bahwasanya tanda nabi yang akan diutus itu namanya Muhammad, tandanya seperti ini. Tidak ada yang memiliki tanda itu kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sekilas tentang hal yang berhubungan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat sebagaimana tadi telah disebutkan, para ulama mereka berselisih tentang tanggal berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Tidak ada kepastian dari seorang ulama yang mengatakan pasti Nabi SAW dilahirkan di tanggal ini, tidak. Tahunnya pasti tahun gajah, bulannya pasti Rabiul Awal. Namun tanggal berapanya ini tidak dipastikan, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Nah, apa faedah-faedah yang bisa kita petik dari sepintas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama, bahwasanya ketika para ulama berselisih pendapat tentang tanggal berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan mereka tidak memiliki kepastian, hanya pendapat-pendapat saja, tidak disepakati, maka hal ini menunjukkan bahwasanya tarikh miladir Rasul la yartabitu bi'ibadatin muayyanah. Tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berhubungan dengan ibadah tertentu. Ya. Karena para ulama berselisih bagaimana mau dihubungkan dengan ibadah atau perayaan tertentu. Sementara di dalam Islam itu kalau ada ibadah yang berhubungan dengan waktu pasti dijelaskan. Ya, seperti saum Ramadan, ya, kemudian apa? Saum Arafah, ya kan? Dijelaskan di dalam nas.
Sementara tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ya menganjurkan kepada kita ibadah tertentu yang berhubungan dengan kelahiran atau tanggal kelahiran beliau. Ya. Kemudian faedah yang kedua, hadzal bahthu wal jam'u wa taharri an miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa badlul juhdi fi jam'il aqwal yus'iru bimada umqil mahabbati li hadzal nabiyil habib wal inayati bi tarikhihi wa siratihi wa hayatihi. Kalau kita perhatikan bagaimana telitinya, bagaimana rincinya para ulama ketika menyebutkan tentang peristiwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi kita mendengarkan tentang siapa yang menjadi bidannya, ya tidak? Kemudian di rumah mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kemudian tanggal berapa beliau dilahirkan. Ini kan para ulama berbicara. Ini membuktikan kepada kita tentang kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar. Ketika mereka memperhatikan dengan perhatian yang luar biasa tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan akan kecintaan yang luar biasa dari para ulama terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara tanda kecintaan seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berusaha mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pelajari bagaimana perjalanan kehidupan beliau. Ya. Kemudian kata Syekh di sini, liyaumil itsnaini mizatun khasatun fi hayatihi. Faedah yang ketiga, hari Senin itu memiliki keutamaan khusus di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin memiliki keutamaan khusus di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu wulida fi hadzal yaum. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin. Wa fihi bu'itsa wa fihi tuwfiya. Di hari Senin beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan di hari Senin pula beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari Senin ini adalah hari yang memiliki kedudukan di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga memiliki kedudukan di mata para sahabat dan kaum muslimin secara umum. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan, wulida nabiyyukum yaumal itsnaini wa nubbi'a yaumal itsnain. Nabi kalian itu dilahirkan di hari Senin dan menjadi nabinya di hari Senin. Wa kharaja min Makkah muhajiran yaumal itsnain. Beliau keluar dari kota Mekah berhijrah menuju Madinah di hari Senin. Wa dakhalal Madinata yaumal itsnain, dan masuk ke kota Madinah juga di hari Senin. Wa mata yaumal itsnain, dan beliau wafat di hari Senin. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Jadi hari Senin ini adalah hari yang cukup spesial. Ya. Wa qad sanna Rasul sallallahu alaihi wasallam shiyam hadzal yaum ma'a yaumil khamis. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita berpuasa di hari Senin. Ya, di hari Senin dan hari Kamis. Ya. Kalau ada yang mengatakan, oh kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakan hari kelahirannya, kita katakan tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mensyariatkan ibadah saum saja. Maka kalau kita ingin merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya gimana?
perbanyak saum Senin Kemis. Kalau kita ingin merayakan kelahiran Nabi SAW, jangan tinggalkan saum Senin Kemis. Inilah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ya, dzaka yaumul wulidtu fihi, di hari itulah saya dilahirkan. Kemudian beliau mensyariatkan saum Senin Kemis. Dan tidak diriwayatkan bahwasanya beliau melakukan ibadah tertentu berkenaan dengan tanggal. Jangankan dengan tanggal, beliau pun tidak pernah menyebutkan kapan, tanggal berapa beliau dilahirkan. Karena kalau beliau pernah menyebutkan tanggal kelahiran beliau, tentu para ulama tidak akan pernah berbeda pendapat. Namun dikarenakan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan tanggal berapa beliau dilahirkan, sehingga para ulama pun berbeda pendapat tanggal berapa beliau dilahirkan. Akhirnya mereka mengira-ngira, ada yang tanggal 2, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 19, tanggal 20 dan seterusnya. Kenapa? Li'annal ibadah tauqifiyah, karena yang namanya ibadah itu memerlukan kepada wahyu. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan wahyu tertentu berkenaan dengan kelahiran beliau. Jadi kalau kita ingin merayakan kelahiran beliau, cukup apa? Perbanyak puasa Senin dan Kamis. Kemudian ada beberapa faidah dari kondisi Nabi SAW yang lahir dalam kondisi yatim. Tadi disebutkan Nabi SAW lahir sementara bapaknya sudah wafat. Subhanallah. Ini yatim yang paling berat. Ya. Kalau yatim masih sempat melihat orang tuanya, ini masih mending, Pak. Ini sudah yatim, tidak pernah melihat sosok orang tuanya. Maka ada beberapa hal faidah kenapa Nabi SAW terlahir dalam kondisi yatim. Yang pertama, anna Rasulullah SAW wulida ba'da mauti walidihi, wa fi hadha yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadha ablaghul yutmi wa ala maratibihi. Kata Syekh di sini, Nabi SAW dilahirkan setelah wafat ayahnya. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari hal ini, wa hadza ablaghul yutmi wa ala maratibihi. Ini tingkat yatim yang paling menyedihkan. Ini tingkat yatim yang paling menyedihkan, kata Imam Ibnu Katsir. Apa faedahnya? Wala'alla yutmahu kay la yakunu lil mubtilina sabil an yaqulu inna Muhammadan talaqqa da'watahu hadhihi bi irsyadin wa tawjihin min walidihi. Kenapa beliau dilahirkan dalam kondisi yatim? Bisa jadi supaya tidak ada alasan bagi orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya mengambil ajaran bapaknya saja. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW untuk mengatakan Nabi SAW itu hanya mengajarkan apa yang dia terima dari bapaknya. Subhanallah. Au anna da'watahu hadhihi warathaha min abi. Supaya tidak ada yang mengatakan dakwah Nabi SAW itu warisan dari ayahnya. Faqad mata abuhu qabla maulidihi wa lam yaltaqiya. Sungguh Nabi SAW itu telah ditinggalkan wafat oleh ayahnya, sementara mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Fanqata'a bidzalika tawaruthu za'ama aw tawjih wal irsyadil abawi laha. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya hal ini
hujjah atau argumentasi yang mengatakan hal ini terputus semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi orang mengatakan itu mah ajaran bapaknya saja gitu. Kemudian yang kedua, anna fi nas'atihi yatiman yaj'aluhu akthar ihsasan bil ma'na al-insaniyatin nabilah. Ketika Nabi SAW hidup dalam kondisi yatim, ini memberikan faidah. Beliau memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kemanusiaan. Ya. Jadi ketika beliau SAW dilahirkan dalam kondisi yatim, ditambah lagi orang tua beliau itu adalah orang fakir, itu akan menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Fasahibut tajribah adra mimman lam yamur bihadhi tajribah. Karena orang yang berpengalaman itu akan lebih merasakan, akan lebih tahu daripada orang yang tidak berpengalaman. Orang yang pernah merasakan bagaimana susahnya hidup itu akan lebih mudah mengasihi orang yang sedang mengalami kesusahan hidup jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah susah sama sekali. Wabdul agniya la ilma lahu bimu'anatil fuqara. Adapun anak yang tumbuh kembang dalam kondisi kaya itu tidak pernah merasakan bagaimana susahnya orang-orang fakir. Wa hadza an-naw'u minal hayati wufira lirrasul sallallahu alaihi wasallam rasidan minal khibarat fi da'wati 'inda ma bu'its. Dan kejadian ini, kondisi ini memberikan modal yang sangat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat menyayangi orang fakir, menyantuni orang miskin, ya. Beliau sangat perhatian terhadap anak-anak yatim. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan orang yang mengurus anak yatim seperti dua jari ini. Sangat-sangat dekat nanti di hari kiamat. Karena beliau itu mengetahui bagaimana susahnya menjadi anak yatim. Kemudian faedah yang ketiga, nas'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tufulatihi al-mubakkirati ma'a ummihi lam takun min babis sudfah wal ittifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di pangkuan ibunya, ini bukan kebenaran, bukan kebetulan. Faqad wajadna qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu qalilin minal anbiya uhida bihim ila ummahatihim. Dan sungguh ada beberapa nabi sebelum Nabi SAW yang mereka itu kondisinya yatim atau tidak yatim namun diurusnya hanya ibunya saja di masa kecilnya. Alaysa fi hadza isyaratun ila ahamiyatil ummi wa 'azimi dawriha fi takwini wa tarbiyatil ajyal. Maka bukankah hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ibu di dalam membentuk generasi? Ya. Jadi ibu ini adalah sosok yang sangat penting di dalam pembentukan generasi, Pak. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, hal pertama yang kita lakukan apa? Setelah kita bertawakal kepada Allah, memilih ibu yang soleh. Ya, ini untuk yang belum nikah ini. Kalau yang sudah menikah gimana, Bang? Ya solehkan istrinya gitu ya. Solehahkan istrinya. Jadi di antara hak seorang anak terhadap orang tuanya, yang pertama adalah dipilihkan ibu yang solehah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, diberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga, dididik dengan pendidikan Islami. Ini 3 hak anak terhadap orang tuanya secara umum. Ya.
dididik supaya dia terhindar dari api neraka. Ya. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka itu bahan dasarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka kita perhatikan bagaimana Ismail alaihi salatu wassalam itu tumbuh kembang bersama ibunya. Karena kita ketahui Nabi Ibrahim itu pergi jauh meninggalkan ibunya Nabi Ismail, yaitu siapa? Siti Hajar. Ya, biasa kita kan orang Indonesia pakai Siti ya. Siti itu artinya apa? Sayyidati. Ya, Sayyidati. Sayyidati itu apa? Ya, nyonya gitu ya. Tapi bukan nama itu, Pak. Ya, Siti Hajar. Nama aslinya ya Hajar. Kemudian Siti Aminah, tadi disebutkan nama aslinya ya Aminah. Siti itu nyonya lah kalau bahasa kitanya, Sayyidati. Namun kalau di kita dijadikan nama ya Siti, Ibu Siti, ya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nyonya-nyonya. Wa Musa alaihi salatu wassalam asha fi baiti ummihi tahta alaihi tahunnu alaihi wa tar'ah. Demikian juga Musa alaihi salam itu tumbuh kembang di bawah ibunya. Karena memang tidak kita ketahui bagaimana kondisi ayahnya, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walam najid dzikran li abihi 'indal hadits anhu alaihi salam fil Qur'anil Karim. Kata Syekh, karena memang tidak pernah kita mendapatkan kisah tentang bapaknya Nabi Musa di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada. Wa Isa ibn Maryam, demikian juga Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Nasha'a fi baiti ummi. Beliau itu memang dibesarkan oleh ibunya, bahkan ibunya itu hamil tanpa memiliki suami. Ya. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak Maryam alaihissalam hamil sementara tidak memiliki suami. Oleh karenanya kaum-kaumnya itu kan mengira ini telah melakukan zina. Ya. Dikisahkan di dalam surat Maryam, ya, bagaimana ucapan Maryam alaihissalam ketika kaum Maryam alaihissalam berkata kepada Maryam, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau itu telah melakukan sesuatu yang sangat keji sekali. Ya ukhta Harun. Ya, ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam dari ayat 27. Ya, sampai 34. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara Harun. Ya, ini saudara ini bukan saudara kandung, namun saudara jauh. Ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, wahai saudaranya Harun, sesungguhnya bapak kamu itu bukan orang buruk dan ibumu itu bukan pelacur. Bagaimana kamu bisa melakukan perbuatan ini? Ini kata kaumnya. Maka karena Maryam ketika itu sedang melakukan nazar tidak berbicara dengan siapapun, ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan saum berbicara, maka beliau hanya berisyarat, fa asyarat ilaihi. Kalau kamu mau tahu jawabannya, ini tanya anak ini gitu. Isyarat itu seperti itu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana kami mengajak bicara anak kecil yang masih ditimang, masih bayi. Maka ketika itu berbicaralah
Isa yang masih kecil, Isa alaihissalam. Qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, akan datang diturunkan kepada kitab suci dan aku akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidupku diberkahi dimanapun aku berada, dan mewasiatkan agar aku senantiasa melaksanakan sholat, zakat semasa aku hidup. Jadi memang syariat sholat ini memang sudah ada dari zaman dahulu, walaupun nanti berbeda-beda ya. Dan ada yang hanya berdoa saja dan seterusnya. Demikian juga zakat, demikian juga saum. Ya, adapun saum sebelum umat-umat Nabi Muhammad SAW ya, itu sifat saumnya menyambung. Ya, ini sekilas tentang bahwasanya ada sebagian nabi-nabi itu yang mereka tumbuh kembang di bawah pendidikan ibunya saja tanpa ayahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kedudukan ibu itu sangat penting. Jangan sampai ibu sang anak itu sibuk dengan ini, Pak. Ya. Jadi sibuk cari tas baru, ya. Sibuk cari baju baru, anaknya dibiarin, ya. Tidak dididik. Apalagi kalau sedikit-sedikit kasih HP anaknya. Gandeng nih, mending main HP aja. Subhanallah. Sayang kalau seperti itu, Pak. Ya, biarkan anak menangis, itu biasa. Itu lebih baik daripada anak itu tidak pernah menangis tapi senantiasa berada di depan handphone. Apalagi kalau sudah permainannya itu sifatnya online. Ini berbahaya sekali. Ya. Game online itu sangat menguras IQ anak. Bahkan ada anak kecil yang gila, ya, di rumah sakit itu tangannya seperti ini, Pak. Subhanallah. Ya, sudah tidak ada handphone tapi kayak gini. Subhanallah. Ya, apalagi anak yang balita itu sangat tidak kuat kalau harus diserahkan HP internet. Ya. Maka alangkah baiknya kalau menyerahkan handphone, matikan internetnya. Jangan biarkan anak kecil bermain internet. Nah, nanti lama-lama tahu download, ya. Abi alhamdulillah tadi sudah di-download videonya. Anak 3 tahun sudah download. Ya, nanti lama-lama upload lagi. Ya, lagi main dia upload nanti jadi YouTuber. Abi tadi saya main di kali, saya sudah upload ke YouTube nih. Subhanallah. Kan musibah kalau seperti itu, ya. Anak kecil, akalnya belum sempurna, belum mumayyiz. Dia belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, belum bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang manfaat. Maka ini menjadi tugas kita sebagai orang tua. Perhatikan, jangan sampai hanya ingin menjadikan anaknya itu anteng, ya, kita korbankan anak kita korbankan masa depan dia. Karena kalau sudah kecanduan ini, Pak, ini semua orang tua saya kira sepakat, Pak. Ya, buktinya kemarin waktu masa online itu, ya, itu keluhan orang tua itu banyak sekali kepada kita, Ustaz. Iya, Ustaz, anak saya nggak tahan lihatnya, terus pagi sampai sore di HP terus. Subhanallah. Ya. Ini. Maka memang kita sebagai orang tua harus memiliki ketegasan. Ya. Bahkan kalau masih di bawah usia SMA itu alangkah baiknya kalau HP-nya itu masih memakai HP orang tua. Jadi dia tidak memiliki HP sendiri. Karena kalau memiliki HP sendiri, otomatis dia bebas berbuat apa saja. Dan tidak semua orang tua itu bisa atau mampu untuk mengecek kondisi HP anak. Entah apa yang dilihat itu, apalagi kalau internetnya sekarang kan
Anak kecil itu bebas beli kuota ya. Ada kuota paket hemat 1.000, ada yang 2.000. Anak kecil aja bisa jajan kuota. Ya ketika kemarin saya pulang kampung, ada anak kecil umur 2 tahun nangis. Anak kira mau apa? Mau permen, mau apa? Mau kuota, subhanallah. Di zaman sekarang waliyadzubillah. Anak kecil, subhanallah. 2 tahun nangis pengen kuota. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini tugas kita sebagai orang tua, tantangan hidup di zaman ini, di zaman yang serba modern ini. Ya, generasi 4 dikatakan. 4 atau 5? 4. Generasi 4, generasi internet ini menjadi tantangan bagi kita sebagai orang tua. Dibatasi betul. Sekarang menjadi tuntutan, sekolah pun meminta harus online. Namun sekarang bagaimana cara kita agar bisa terus mengontrol kondisi HP anak? Di antara caranya jangan berikan HP sepenuhnya sebelum di masa dewasa, ya. Karena beda kalau dia punya sendiri dengan kalau itu punya kita. Dia itu akan ada rasa takut, Pak. Ini HP bapak saya, nanti kalau saya macam-macam ketahuan, gitu ya. Mending bapaknya punya HP 3 daripada masing-masing anak punya HP, apalagi masih kecil, gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang keempat, sya'allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yatiman hatta la tatadakhal yadu abi haniyatin fi tawjihihi. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menjadikan Nabi SAW sebagai anak yatim, supaya tidak ada campur tangan seorang ayah di dalam keilmuan anaknya. Ya, ini berhubungan dengan yang tadi. Ya, jadi Nabi SAW terlahir dalam kondisi yatim. Itu sama sekali tidak ada unsur penguasaan sang ayah, ya. Bal yatawallahu Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi Allah lah langsung yang membimbing kenabian beliau. Jadi intinya apa? Supaya tidak ada yang mengatakan itu mah dipaksa sama bapaknya. Muhammad itu mengajarkan itu dipaksa sama bapaknya, didikan bapaknya. Nah, maka tidak ada alasan lagi seorang menolak dakwah Nabi SAW dengan alasan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, "Wastana'tuka li nafsi." Sesungguhnya aku memilih engkau wahai Musa untuk diriku. Langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di firman lain, kalau yang tadi surat Toha ayat yang ke-41, sekarang surat Toha ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitusna 'ala 'aini," dan agar engkau tumbuh kembang di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi subhanallah, ini Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu langsung tumbuh kembangnya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat bagaimana Nabi SAW itu tidak pernah meminum khamr. Padahal orang-orang jahiliyah itu menganggap halal, karena memang belum ada turun ayat tentang pengharaman khamr. Nabi SAW di masa mudanya secara fitrah tidak mau meminum minuman keras. Demikian juga Nabi SAW secara fitrahnya tidak mau menyembah berhala. Adapun orang-orang yang lain di masa beliau, ya, itu tidak, atau penyembahan terhadap berhala ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi mereka. Sampai-sampai Umar Ibn Khattab itu pernah bercerita, dulu ya, saya itu pernah punya berhala yang terbuat dari apa? Dari roti yang dicampur kurma. Ya, kalau saya berpergian jauh, lapar, dimakan, subhanallah. Jadi sesembahannya dimakan. Gitu ya. Ini menunjukkan akan rendahnya akal masa jahiliyah. Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq ini adalah keturunan daripada Ali bin Abi Thalib.
orang soleh. Namun sayangnya orang-orang Syiah berlebih-lebihan terhadap Ja'far As-Shadiq, menganggap Ja'far As-Shadiq ini adalah orang yang maksum, orang yang tidak mungkin berbuat dosa. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang-orang yang maksum hanyalah para nabi dan rasul. Adapun selain mereka itu ada potensi untuk melaksanakan dosa, melakukan dosa. Ya. Dan ya sifat berlebihan yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Apa kata beliau? Kata Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullahu ta'ala, innama yutmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'alla yakuna alaihi haqqun lillah makhluk. Ini ucapan yang sangat bagus. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh kembang dalam kondisi yatim supaya beliau itu tidak memiliki jasa terhadap satu makhluk pun. Ya, kan orang yang paling berjasa di dalam hidup ini siapa? Orang tua kita. Wa qala Ibnul Imad fi Kashfil Asfar, fi Kashfil Asrar, berkata Ibnul Imad di dalam kitab Kashful Asrar, innama rabbahu yatiman li'anna asasa kulli kabirin shaghir. Nabi SAW ditumbuhkan dalam kondisi yatim karena pondasi setiap perkara besar itu adalah dimulai dari sesuatu yang kecil dahulu. Wa uqba kulli khatirin haqir, dan setiap perkara yang sangat berbahaya, sangat sakral, itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil terlebih dahulu. Liyanzura idza wasala madarij azzihi ila awali amri liya'lam anna al-aziz man a'azzahu Allah. Ini faedahnya. Agar orang yang melihat kondisi Nabi SAW mengetahui bahwasanya beliau itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dimuliakan oleh bapaknya. Ya. Karena memang bapak ini memiliki andil yang sangat besar terhadap kesuksesan anak. Iya tidak, Pak? Ya. Ada orang tua ahli bisnis, biasanya anaknya juga jadi ahli bisnis. Ada orang tua ahli pengobatan herbal, biasanya anak-anaknya juga jadi ahli pengobatan herbal. Ini terutama bapak. Bapak ini sangat pandai menyalurkan keahliannya kepada anaknya. Ya, maka kalau kita ketahui Nabi SAW hidup dalam kondisi yatim, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan beliau itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna quwwatahu laisat minal abai wal ummahati wala minal mal. Dan kekuatan beliau di dalam dakwah ini bukan disebabkan bapak atau ibunya, demikian juga bukan disebabkan harta yang beliau miliki, karena beliau itu anak yatim. Ya, tentu anak yatim itu tidak memiliki harta, ya, sedikit hartanya. Bal quwwatuhu minallahi ta'ala wa aidan liyarhamal faqir wal aitam. Akan tapi kekuatannya itu datang dari Allah, dan agar Nabi SAW bisa lebih menyayangi orang fakir dan orang anak yatim. Kemudian faedah yang terakhir, dan ini yang menjadi akhir daripada pembahasan kita, ya, kita akan bacakan faedah yang terakhir atau paragraf terakhir. Fi hadzal yutmi, di dalam kondisi keyatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, darsun da'wiyun wa huwa anna al-ghina wal rif'ata wal 'izzata la 'alaqata laha bil yutmi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kekayaan, kemuliaan, dan kesuksesan itu tidak ada hubungannya dengan kondisi yatimnya seseorang. Wala biman baqiya abawahu hayayain. Jadi tidak ada hubungannya kesuksesan, kemuliaan seorang itu dengan adanya orang tua atau tidak di masa kecilnya.
Fakam min fardin minna yata'allaq bil aulad wa mustaqbalil aulad wa yakhsha doya'al aulad. Ya, betapa banyak di antara kita, kata beliau, yang kehidupannya itu sangat bergantung kepada anak-anaknya. Ya. Jadi anak-anaknya itu menjadi penghambat kesuksesan orang tuanya. Wa yakhsha doya'al aulad. Orang tuanya sangat kekhawatiran akan hilangnya anak-anak. In du'iya ila sadaqah. Kalau dia diminta untuk bersedekah, dia akan berkata, auladi aula, anakku itu lebih berhak untuk mendapatkan hartaku. Ya. Jadi kalau dia mau sedekah, dia ingat anaknya. Oh, ada anak di rumah, enggak jadi sedekah. Di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang yang berdalil dengan hadis, innaka antada' ahlaka bi khairin khairun min antada'ahum yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya ketika engkau meninggalkan kondisi anakmu, keluargamu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Ini hadis benar, Pak. Hadis ini benar. Kita lebih baik meninggalkan anak kita dalam kondisi memiliki harta. Ketika kita wafat, kita memiliki harta yang bisa kita tinggalkan. Namun jangan sampai hadis ini menghalangi kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ja'al jihad ja'al aulad wa tudzakiruhum wal khawfu 'alaihim wa ta'alluq bihim. Dan jika ada panggilan jihad, ya, jihad tentu dengan jihad dengan makna yang syar'i, atau di zaman sekarang jihad bisa dengan jihad menuntut ilmu. Ini bagian daripada jihad. Ya, diingatkan akan anak-anaknya. Kamu kalau jihad nanti kehilangan anak-anakmu nanti akan menjadi yatim, gitu ya. Tentu jihadnya yang syar'i, bukan jihad yang sembarangan. Jihad yang dibawa komando pemerintah yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang syar'i yang lainnya. Wa in ja'at rihlatun fi da'wati ila Allah 'aqahu al-ahlu wal aulad. Kalau ada panggilan untuk berdakwah di jalan Allah, terutama ketika dakwah itu memerlukan waktu yang lama, ya. Misalkan berdakwah ke daerah terpencil, ini kan perlu meninggalkan keluarga, ya, maka dia terhalangi oleh anak-anak dan keluarganya. Namun ini harus diperhatikan, bukan berarti kita demi dakwah tinggalkan anak keluarga kita, bukan, ya. Ada sebagian orang yang salah memahami dakwah. Yang penting dakwah, ya, keliling sana, keliling sini. Anak istrinya nggak dikasih makan. Kalau ditanya, nanti gimana anak istrinya di rumah? Pak, sudah berapa hari ini dakwah? Sudah 30 hari. Anak istrinya gimana? Tenang, ada Allah Subhanallah. Ya, kalau dia ucapkan tenang ada Allah, kemudian dia memiliki rekening, ya, cukup untuk kehidupan keluarganya, ini nggak masalah, ya. Namun kalau dia itu hanya mengatakan tenang ada Allah, hanya bertawakal, bukan bertawakal, beda, ya. Kalau tawakal itu dia hanya berpangku tangan tanpa usaha. Ini terlarang dalam Islam, ya, malas. Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu, Umar kalau melihat ada orang yang sibuk berzikir di pagi hari, dipukul sama Umar itu, ya. Ketika belum menjadi khalifah, kalau ada pemuda yang santai-santai di masjid di pagi hari nggak bekerja, dipukul sama beliau itu, ya. Ya, kebayang kalau ada di zaman sekarang Umar bin Khattab, ya, pagi-pagi pemuda sudah lagi apa? Moyan, gitu ya. Bukannya usaha malah maroyan, gitu ya. Subhanallah. Karena memang Islam ini adalah agama yang produktif, Pak. Jangan sampai pagi-pagi santai, nggak ada kerjaan. Ya kalau lagi libur nggak apa-apa lah. Tapi kalau kesehariannya hanya seperti itu, subhanallah,
Ya, bagaimana umat Islam akan menjadi umat yang jaya? Ya, sibukkan diri ini baik dengan amal ataupun dengan ilmu. Ya. Maka tidak ada istilahnya pengangguran di dalam Islam. Ya, tidak ada istilah pengangguran di dalam Islam. Cita-citanya jadi apa? Jadi pejabat. Apa itu? Pengangguran Jawa Barat. Oh, bahaya ini. Kalau pejabat asli nggak apa-apa. Tapi kalau jadi pengangguran Jawa Barat, bahaya ini. Cita-cita jadi apa? Jadi pengacara. Oh, Masya Allah. Apa? Pengangguran banyak acara. Oh, bahaya ini. Ya. Kalau pengacara asli nggak apa-apa. Tapi kalau pengangguran banyak acara, muskilah ini. Ya. Bahkan biasanya kejahatan itu terjadi ketika banyak pengangguran. Oleh karenanya pemerintah kita itu sangat memerangi yang namanya pengangguran, dibuka lapangan usaha seluas-luasnya. Ya. Maka tidak ada istilah pengangguran dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fa idza faragta fansab. Jika kalian telah atau jika engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, maka berpindahlah kepada pekerjaan yang lain. Ini agama Islam. Ihris ala ma yanfa'uk. Nabi SAW mengatakan, bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Wala ta'jiz. Jangan engkau lemah. Maka kita itu harus bersemangat terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kita, baik untuk agama kita maupun untuk dunia kita. Tidak ada istilahnya nganggur. Kalau istirahat bolehlah istirahat, ya. Tapi kalau nganggur jangan, ya. Kecuali kalau memang terpaksa, Pak, ya. Itu pun jangan sampai hanya tinggal di rumah saja. Ya, di zaman corona ini berapa ribu orang itu yang menjadi pengangguran, ya, terkena PHK. Namun bukan berarti ketika seorang terkena PHK kemudian dia duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha, tidak. Ya. Kata Nabi SAW, sungguh ketika seorang membawa tali, seutas tali ke hutan, kemudian dia mencari kayu bakar, mungkin ada kayu-kayu yang patah gitu ya di hutan itu, kemudian dia ikat, dia bawa dengan punggungnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ini kata Nabi SAW. Ya. Sungguh orang cuman modal tali pergi ke kebun atau pergi ke hutan. Nah, kalau ke kebun nanti bahaya ya, kebun orang diambil. Ke hutan. Pergi ke hutan nyari kayu bakar. Ya. Itu lebih baik daripada dia harus meminta-minta. Bahkan di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang meminta-minta, ya, takatsuran, dalam rangka memperbanyak hartanya, maka di hari kiamat dia akan datang dalam kondisi laisa fi wajhi mus'atu lahmin. Dalam kondisi di hari kiamat tidak ada sekerat daging pun di atas wajahnya. Subhanallah. Jadi agama Islam ini bukan agama pengemis, Pak. Bahkan kalau orang meminta-minta tanpa ada kebutuhan, ini terlarang di dalam Islam. Orang masih boleh meminta-minta kalau terpaksa darurat. Dia kalau tidak minta-minta kelaparan atau mati, maka ini masih boleh. Namun kalau dia masih kuat berusaha, dia masih kuat bekerja, maka hukum asalnya tidak boleh minta-minta. Apalagi kalau untuk mencari harta, mencari kekayaan. Dan ini banyak di zaman sekarang, Pak. Orang pengemis, jadi pengemis di kota. Ya, profesi. Padahal di rumahnya atau di kampungnya rumahnya gedong. Bahkan istri 2. Iya. Istri 2 katanya. Mobil 5, Masya Allah. Ya, bahkan ada kan terakhir itu di berita ada orang yang ngemis. Ya. Ditanya, kenapa ngemis, Pak? Ini tanggung sedikit lagi, mau bukan rumah makan Padang, ya. Tabungannya sedikit lagi 100 juta, subhanallah. Luar biasa. Maka agama Islam bukan agama yang mengajarkan kita menjadi pengemis, bukan agama yang mengajarkan kita menjadi pengangguran, tapi agama yang mengajarkan kita untuk bersemangat. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, kalaulah ada
sepucuk atau satu buah tangkai bibit pohon di tangan engkau, sementara engkau tahu hari ini akan kiamat, falyaghrisha, kata Nabi SAW, maka tanam dulu bibit pohon itu. Jadi walaupun kita tahu nih hari ini bakal kiamat, sementara di tangan kita ada bibit pohon, tanam dulu pohon itu. Subhanallah. Ya, ini luar biasanya motivasi Nabi SAW kepada kita untuk berusaha. Namun jangan lupa, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah." Tujuan inti pertama kita adalah carilah amalan untuk akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan dunia. Jadi itu format Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Beramal untuk akhirat, namun jangan lupa dunia. Gitu. Bukan dibalik. Beramal terus untuk dunia, akhirat kalau ada, ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudahlah, enggak apa-apa. Subhanallah, bukan seperti itu. Namun yang harus menjadi prioritas kehidupan kita adalah akhirat kita. Karena dunia ini sangat pendek, Pak. Paling lama 70 tahun. Apalagi disebutkan di dalam hadis, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Jarang di antara umatku yang melebihi dari umur itu. Ya, dan ini kita saksikan orang yang melewati 70 tahun di zaman sekarang ini sangat jarang. Kebanyakannya itu paling 60, 70, bahkan banyaknya atau kebanyakannya kalau kita perhatikan kuburan itu ya, itu kebanyakannya pemuda ya, 40 tahun ke bawah yang wafat ya. Maka kehidupan dunia ini sangat pendek. Kehidupan dunia ini sangat pendek. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, hari akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ya. Dalam ayat yang lain khamsina alfasanah, satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun. Subhanallah. Oleh karena ketika seorang berada di hari kiamat, dia akan merasakan bahwasanya kehidupan di dunia itu hanya seperti sebagian siang saja. Tidak hanya satu hari, hanya sebagian saja. Sebagian siangnya saja. Ya, maka kehidupan dunia ini sangat sempit. Maka jangan sampai kita sibuk ya memakmurkan kehidupan kita yang sangat sempit dan melupakan kehidupan kita yang sangat panjang. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita hendaknya bersemangat beramal soleh. Kehidupan kita di akhirat sangat panjang. Gak apa-apa kalau di dunia kita kehilangan dunia kita, ya, dizolimi oleh orang lain, tidak usah kita sibukkan diri kita. Ya, yang menjadi patokan kita adalah akhirat, kehidupan yang sangat panjang. Ya. Maka kata Syekh di sini disebutkan ya, menyebutkan riwayat Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innal walad mabkhalatun majbanatun, sesungguhnya anak itu suka menjadi sebab seorang menjadi penakut dan menjadi sebab seorang menjadi bakhil, menjadi pelit. Ini kata Nabi SAW. Jadi kalau kita ingat anak, aduh gimana ini saya mau dakwah ini, nah gitu. Ketika seorang mau sedekah, ingat anaknya, aduh gimana ini anak saya nanti. Nah ini Nabi SAW sudah mewanti-wanti, innal walad mabkhalatun majbanatun, yang namanya anak itu terkadang menjadi penghalang seorang sehingga dia menjadi penakut atau menjadi bakhil, menjadi kikir, bin pedit, bin koret, bin cap jahe, mere gehese, buntut kasir. Ya. Dan kemudian beliau memberikan nasihat yang terakhir. Berapa menit lagi? Ya, 9 menit lagi. Kata beliau, tadzakkar annaka in hafidtallah hafizakallah bi auladik. Ini nasihat yang sangat berharga. Ingatlah, kalau engkau menjaga agama Allah,
maka Allah akan menjaga anak-anakmu. Ya, kalau kita berusaha untuk menjadi orang soleh, niscaya Allah akan menjaga anak-anak kita. Wa hafizallahu auladak min ba'dik. Bahkan Allah akan menjaga anak-anakmu walaupun engkau sudah tiada. Fallahu subhanahu wa ta'ala yahki lana qissata Musa wal Khidr, yadhkur fiha taskhiri Musa alaihi salatu wassalam wal Khidr li bina'il jidar lil yatimain. Perhatikan bagaimana kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa dan Khidir. Ketika keduanya berjalan, ya, wa dzakara anna abahuma kana rajulan shalihan. Ketika Nabi Musa membangun suatu tembok yang hendak runtuh, sudah mulai miring, kemudian Nabi Musa dibangun lagi bersama Nabi Khidir. Kata beliau, Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan Allah SWT dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Afwan, ini ucapan Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun tembok ini itu milik dua anak yatim yang ada di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok ini ada harta karunnya mereka, ada harta peninggalan orang tua mereka. Wa kana abuhuma sholiha. Dan sungguh kedua orang tua mereka itu dahulu termasuk orang-orang yang soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka sungguh Rabbmu ingin menyampaikan harta peninggalan orang tuanya itu kepada anak-anak yatim ini sebagai bentuk kasih sayang dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan hal itu, kata Nabi Khidir, bukanlah aku perbuat atas keinginanku. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya, akan tapi itu adalah wahyu, demikianlah itu yang menjadi sebab apa yang kau tidak bersabar tentang hal itu. Ini tentang bagaimana kisah menuntut ilmunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, ya. Surat yang disunahkan untuk kita baca di setiap hari Jumat dan malam Jumat. Ya. Itu di surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Kemudian terakhir berkata Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala, ya, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an ahfadha fik. Kata Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in yang mulia, sungguh saya akan menambah bilangan atau saya akan menambah porsi salat saya, kata beliau, ya, dalam rangka untuk Allah menjaga engkau wahai anakku. Subhanallah. Jadi Sa'id ibn Musayyib menambah bilangan salatnya, bukan berarti menambah rakaatnya, tapi beliau perbanyak salatnya, ya, perbanyak sujud kepada Allah dengan salat-salat sunnah, itu dalam rangka agar Allah menjaga anaknya nanti di hari kemudian kelak. Berkata Umar bin Abdul Aziz, ma min mu'minin yamutu illa hafizallah fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal kecuali Allah akan menjaga keturunannya dan keturunan daripada keturunan-keturunannya. Subhanallah. Ini faidah kalau kita beriman. Ini faidah kalau kita soleh. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan-keturunan kita. Maka bisa jadi sekarang kita duduk di majelis ta'lim, bisa jadi kita sekarang berada dalam kondisi beriman, berada dalam agama Islam, melaksanakan sholat, saum Ramadan. Ini bisa jadi karena kesolehan orang tua kita terdahulu. Ya, maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan lupakan doa kepada orang tua kita, kepada orang-orang terdahulu kita. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, dan perbanyaklah mendoakan kedua orang tua, karena sungguh tanda anak yang soleh adalah ketika dia suka mendoakan orang tua. Awaladun solihun yad'u lahu, atau anak soleh yang suka mendoakan
orang tua. Maka patokan seorang dikatakan soleh atau tidak diantaranya adalah kalau dia suka mendoakan orang tuanya. Mungkin ini saja yang bisa dibahas karena waktunya ya sudah habis, tinggal 3 menit lagi. Ya, wassalamualaikum Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.